mulai dari diri kita sendiri dulu. Kalau kita nggak bisa menyemangati diri sendiri atau cari caranya gimana, ya, you will stop in the same place. Yeah, so always taking the things that you can control. Sampai Kak Niki Clara yang tadi titelnya hanya disable atau disability bisa jadi womanpreneur. Nah, aku mau tanya kan womanpreneur, kind of babies entrepreneur yang Kak Niki sendiri punya. Oke, tadi aku bilang setara berdaya grup. Jadi 2017 aku develop Tenun. Tenun itu bergerak di bidang kriya, yaitu pemberdayaan terhadap wanita penenun. Kita punya beberapa wanita penenun di 6 desa penenun. 6 desa ya? Di Toraja, Lombok, Bima, kemudian Jepara, kemudian Kupang. Jadi di desa-desa penenun itu dan juga pemberdayaan terhadap disabilitas. Jadi artisannya itu adalah teman-teman disabilitas. Ya, jadi yang jahit itu teman-teman disabilitas. Itu 2019 aku buat berdaya bareng juga partnerku, ada 2 partnerku, Pratiwi Hamdana juga Fani Afrita. Perempuan juga dua-duanya gitu. Fani Afrita women who runs the world. Ya, 2019 aku inisiatif berdaya bareng. Fokusnya terhadap pemberdayaan perempuan, pemuda dan disabilitas. Kantor kita di Makassar. Kemudian 2020 aku ada 2021 aku develop Sandos Raya di bidang F&B. Sandos Raya baristanya adalah seluruhnya teman-teman tuli. Itu terus 2022 ada Alun Jiva. Ya, ada juga aku 2021 Kamuwear itu banyak sekali. Ya, so pilarnya beda-beda, tapi aku ada juga bareng sama partnerku itu di bidang hospitality, rumah renjana. Yes. Jadi itu guest thematic. Guest house thematic. Oke. Kita ada di beberapa daerah gitu. So this baby, I still can say I literally say it's not about me, it's about my team. Karena kalau ditanya, nih kalau bisa nggak bisa kalau gue sendiri. Gitu. It's about my team. It's about all the people behind that. My partner who take care about the operational. My partner who take care about the financing. Fanny who take care about the stakeholder. Who take care about the community. And me myself is only take care about the marketing. The branding, yes. The social enterprise, the CSR things. Jadi the one who know more about the people behind the problems who on the grassroots in that kayak itu adalah tim aku. Jadi aku selalu bilang sama mereka adalah gue tanpa kalian, gue punya ide gitu ya, ide inisiatif gitu. Gue sharing and then we make it happen, but how to make it sustain itu adalah partner gue gitu. Kayak kalian tau, gue sama kalian tuh remah-remahan di squad gitu. Jadi makanya pilar di dalam setara berdaya atau di setiap baby aku adalah the first pillar of the first value in ours is people, citizens, and people centered. Itu pilar pertama yang aku selalu bilang ke semua tim. People centered. Karena apapun usaha mau di bidang F&B ke, kriya ke, hospitality ke, ataupun digital agency dan lain sebagainya, the things that we take care is of people. Jadi gitu. Jadi makanya kenapa aku selalu bilang people centered and people first. Gitu. Jadi dan baik itu people yang kita bina, ataupun itu konsumen, ataupun people internally kita. Jadi secara konsep Kaniki itu mulai dari awalnya yang kakinya itu mungkin harus diambil, merdeka sendiri dan keterbatasan itu sendiri ya, dan akhirnya jadi womanpreneur. Nah, bagi sobat-sobat jalan yang berarti kalian nggak ada nih alasan bagi yang semuanya able body itu jangan malas-malasan. Ya kan iya, lihat dia bisa semuanya ini hebat sekali. Dan ini mungkin in your mind, di dalam hati dan pikiran juga ini semua dilakukan untuk mereka juga yang sama. Itu. Karena ini aku dapat waktu pada saat pandemi. Aku selalu merasa apa yang aku kerjakan sekarang itu berhasil atau tidaknya itu adalah sebuah titipan doa dari orang-orang yang berharap kepada kita. So aku selalu merasa kita selalu merasa kayak misalnya genomics gitu ya. How genomics can be here itu adalah
harapan atau doa-doa orang-orang yang ingin tahu terkait dengan genetics. When I feel that there is no success under me gitu. There is not always oh ini bisa anak gue nih. It's not about that gitu. Karena gue selalu berpikir bahwa gue bisa berada di titik sini adalah ya tadi doanya, harapan teman-teman disabilitas, supportnya dan lain sebagainya. Jadi yes indeed. So that's the thing who always, ya ini aku selalu bilang sama parent aku selanjutnya, insecurity aku saja akan how always stay humble and always think about the first pilot ever in our group is a people itself. Wow. Thank you so much. Thank you so much for your inspiration and everything. Tapi I just want to say something sih, Kaniki sebelumnya. Kaniki bisa ini nggak ya? Ada handling tentang genetik testing atau genetik disability dan sebagainya juga di komunitas ada nggak ya? Oke, iya. Ini aku baru ngomong. Jadi di salah satu komunitas aku namanya Alunjiwa, gitu ya. Kita memang fokus di seluruh teman-teman penyandang disabilitas, gitu ya. Tadi kan aku sebutin jumlah penyandang disabilitas di Indonesia itu 25 juta. Oh wow. Ya, it's around, bahkan sekarang hampir if I'm not mistaken 27 million. It's around 8.6% from total population. Jadi kita benar-benar butuh banyak banget awareness tentang itu. Awareness. Nah, tapi menariknya adalah total jumlah penyandang disabilitas terbesar itu ada di jenis penyandang disabilitas mental and intellectual. What we want to share adalah mental dan intellectual itu it's not about terutama teman-teman intelektual itu rata-rata mereka mendapatkan atau menjadi disabilitas intelektual since childhood. What we call it, apa sih jenisnya? Autistic. Teman-teman Down syndrome, teman-teman mental retardations gitu ya. Nah mereka itu menjadi disabilitas ya karena dari birth gitu. And maybe we can know it before from the genomics tadi. Jadi lahir atau berkembang di keluarga yang punya kesehatan gitu ya, banyak mengajarkan gue bahwa kita harus tahu sebenarnya preventive action yang harus dicegah atau yang harus diketahui oleh seorang perempuan atau seorang ibu. Ini cocok banget kita. Karena gini, aku mau sharing ya. Partner aku kan dua-duanya itu perempuan. Mereka udah punya, yang satu ibu anak satu, buntutnya satu, yang satu ibu anak dua. Anak dua. Gue memang belum punya. Tapi gimana? Karena satu disabilitas, yang satu non disabilitas. Tapi kita berhidupan atau berdampingan dengan disabilitas. Jadi pada saat mereka hamil, satu hal yang gue tanyain adalah ketakutan lo apa? Ketakutan gue adalah karena gue tahu bergaul dengan komunitas itu, gue takut anak gue jadi disabilitas. Gitu. Ya, jadi hal itu sebenarnya sebagai disabilitas pun kita juga berpikir gitu. Iya, gue gimana ya kalau gue punya anak disabilitas? Padahal kita disabilitas dan kita di dunia disabilitas ya. We also as a women, kalau gue tanya sama temen gue gitu, pada saat dia hamil ya dia juga punya ketakutan itu. Nah, gimana cara dia preventionnya adalah dia memang take care of beneran memantau setiap perkembangan janinnya gitu. Nah, sekarang because of technology we already know that gitu kan. Jadi ini buat teman-teman di sana gitu kan. Ya, aku bahkan baru tahu wah, ini sebuah teknologi yang sebenarnya kita udah bisa prevention. Karena aku banyak melihat juga let's say teman-teman netra itu karena genetik. Misalnya contoh semua garis di keluarganya yang cowok itu netra semua. Oh wow, itu banyak ceritanya. Ya, atau temen tuli juga ada gitu. Jadi semua garis di cowoknya itu, karena kan cowok rata-rata kan pembawa ya, carrier ya, membawa carrier kan. Jadi biasanya tuh seperti itu. Jadi gue baru tahu kayak itu tuh ada yang genetics, ada yang kita bisa tahu dan ada yang bisa enggak gitu. Jadi kayak wow, kalau istilah orang Jawa bibit bebet bobot, ya kan? Sebenarnya bukan karena kayak berarti lu akan ini enggak gitu, tapi lebih ke arah prevention tadi gitu. Karena kan as the one who know the knowledge we must take a preventive measure ya. Sebenarnya sangat amat cocok banget sih Kaniki ngebahas topik ini karena memang kami GSI sendiri, juga itu
kami punya program batik pelangi Kak. Yes. Batik pelangi itu sebetulnya adalah kayak semacam social enterprise kami Yes. untuk membantu. Nah ini buat dari komunitas-komunitas Kani kita tadi yang di-mention, apabila tertarik untuk join batik pelangi, cari tahu tentang batik pelangi itu apa. Secara konsep batik pelangi itu itu udah belum ya? Boleh dong, di-share biar teman-teman tahu juga. Batik pelangi itu sebenarnya singkatan guys, jadi bukan batik yang berpelangi meskipun ada patternnya. Nah, batik pelangi sendiri adalah bantu tes genetik penyakit langka Indonesia. Editor, tulis di bawah. Nah, itu tuh sebenarnya kami itu sebenarnya ingin sekali ngebantu masyarakat Indonesia nih sekarang untuk mempermudah mencari tahu penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh mereka atau anak mereka dan sebagainya itu tanpa harus keluar negeri. Terutama penyakit-penyakit yang mungkin bisa dibilang langka ya, yang kayak ini anak kok gue gak pernah ngeliat ya penyakitnya apa, dokter pun tuh bingung itu penyakit apa. Kadang secara tradisional itu harus bikin keluar negeri sampelnya dong, harus keluar negeri itu ngambil biaya kan? Iya. Bisa sampai 20 juta lebih dan sebagainya. Makanya itu dari itu kami menyediakan tes gratis tersebut dengan cara jual kaos dengan kolaborasi dengan I Love Indonesia. Bisa beli di mana tuh? Bisa beli di Tokopedia-nya tanya DNA. Jadi ini harus harus sedikit ya. Terus juga bisa diakses lewat website dari I Love Indonesia sendiri juga. Dan mungkin kalau misalnya tinggal di Jabodetabek bisa visit ke GI. Oh gitu. Kan ada tokonya. Ada tokonya ya gitu. Jadi itu nanti misalnya komunitas Kaniki misalnya tertarik untuk membantu mengakhiri kebingungan genetik ini, bisa banget coba baca-baca. Batik pelangi. Sip. Langsung beli ya guys. Beli 10 langsung kalau bisa. Ya, karena aku setuju banget ya karena hal ini juga membantu prevention tadi untuk kita lebih cepat mengetahui penyakit-penyakit yang mungkin terjadi gitu. Nah, kalau itu mungkin cocoknya sama depannya Kak. Ini kakak tahu apa ini? Apa tuh? Ini tumbler. Tengahnya Kak. Oh iya, apa itu? Digeser dikit mungkin ya? Oh iya. Iya kan? Apa nih? Apa tahu itu apa? Oh ini tes genetik. Yes. Wow. Mau lihat kakak isi? Boleh. Gue mau. Jadi ini sendiri itu buat orang DNA. Ini aku geser ya. Boleh geser ya. Ini juga. Ini sorry banget. Jadi tadi batik pelangi itu untuk ngebantu para orang tua. Para orang tua untuk mencari tahu kira-kira anak ini tuh punya penyakit langka apa dan sebagainya. Yang sudah punya. Kalau untuk tes DNA ini sendiri, ini sebetulnya adalah untuk mencari tahu pada tubuh kita sendiri potensi penyakit yang akan ada. Wow. Betul. Oke. Jadi di sini nanti isinya kayak gini, Kak. Isinya lagi bisa fungsinya. Ini pakai suntikan nggak? Oh, nah ini yang unggulnya. Mungkin beberapa sobat DNA ada yang tahu kalau tes DNA itu sendiri ngambil pakai darah. Itu dia. Kita tidak. Yes. Oke, itu pakai apa? Itu nggak pakai apa coba? Ini aku penasaran tadi kita pakai apa? Aglio or gitu. Iya. Gampang kan sih kalau caranya tinggal gini. Nah ini kitnya. Jadi ini kitnya guys ya. Di sini ada swab, swabnya kan, sama tabungnya. Nanti kata swabnya itu sesimpel digosok di kanan sama di kiri minimal 30 detik lah kanan. Kalau mau lebih bagus lagi semuanya itu lama. Bisa nonton drakor sambil masak atau gimana, dan nyetir pun bisa. Nanti kalau dibahas di sini untuk instruksinya ada di pembahasan sendiri. Ini bagi orang-orang sobat-sobat DNA yang ketakutan disuntik kayak gue ya. Gue itu takut disuntik demi apa? Bahkan gue suntik vaksin aja tuh membutuhkan waktu sekitar 15 menit untuk persiapan mental gitu. Ya, bujuk kayak tarik nafas itu 15 menit. Jadi kayak ini life apa ya namanya life hacks banget. Cara konsep ini adalah guide. Petunjuk hidup. Kira-kira nanti kita nih dari sini tuh produknya nih baik banget sih Kak. Bisa ngasih tahu kayak aku harus makan apa sih sebetulnya? Oh gitu. Kalau makan yang sesuai itu apa? Gue sama teknologi dan yang mengarah ke healthy ya. Betul. Well-being and healthy. Yes. Nah itu. Bisa ngecek juga potensi kanker. Oh gitu. Dan obat-obat yang cocok iya atau enggak. Hebat nggak? Keren. Dan ini bisa dibeli di anaknya hard selling ya,
Tapi itu oke, kita gunakan semua yang ada. Kepo. Betul, bisa beli di tanya dena.id. Oh, linknya aja. Oke. Di sini ya guys. Di sini aja gitu. Itu. Nah, sebetulnya ya itu sih Kak, karena kan sekarang proses preventif yang biasanya orang lakukan itu adalah medical check up ya. Iya. Medical check up itu. Tapi beberapa kadang itu orang itu kan males ya medical check up per bulan atau per tahun. Iya. Itu 1 hari loh. Betul. 1 hari. Fun fact. Iya. Ini cuma sekali seumur hidup. Oh gitu. Betul. Wow. Sekali seumur hidup. Wow. Oke. Wow. So I need to use that. Yes. If you're interested, You can buy one. I will give you price. No. Oke. Sip. I try this. Ya, itu sih kan ini banget. Ini memang sih salah satu produk yang perlu dipahami dan perlu di-aware sama banyak orang sih, terutama juga kayak tadi tes genetik, kelangkaan penyakit dan lain sebagainya itu perlu banget kita gaungkan karena banyak orang masih belum paham. Orang pun masih ini sorry banget nih, orang masih nganggap kayak orang yang punya kelainan genetik autis dan lain sebagainya itu merupakan kutukan dari Tuhan. Iya. Itu jahat banget. Itu jahat banget. Padahal itu nggak kayak gitu ceritanya. Stigmanya tuh masih berada di situ. Betul. Stigmanya masih berada di situ. Tapi akhirnya kalau misalnya kita tahu preventionnya gimana, if kita mendapatkan anak yang autistic, we know how to handle it. Betul. Gitu. Karena aku banyak datang ke daerah-daerah lain. Akhirnya tuh teman-teman Down syndrome, teman-teman keterbelakangan mental gitu ya, dan anak-anak berkebutuhan khusus itu akhirnya kayak dibuang gitu oleh keluarganya gitu. Kan sedih banget kan. Jadi kayak kita tuh sebagai seorang tua itu adalah I know that children is a gift. I know, but that's also the responsibility as a parents. Gitu. We want to be a parents. That's the first thing that we must take care of the responsibility. When we're talking about the responsibility is about the child. Tapi memang kalaupun misalnya let's say kalau udah dewasa dan sebagainya, karena menurut gue tuh nggak ada istilah mantan anak, coy. Oh iya, nggak ada dong. Nggak ada. Lu lahir punya anak, that's yours gitu. You have to. Iya. Tanggung jawab. Karena gue merasa bahwa even kita udah nikah gitu ya, gue tetap manggil emak gue ya my mother's. So what I want to say adalah kenapa pentingnya kita tahu genetically apa penyakit, apa hal-hal yang harus kita hindari dan lain sebagainya terkait dengan makanan adalah hal tadi itu. Biar kita juga tahu persiapan diri as a parents, what we need to take care about our children. Betul. Mungkin kita tidak bisa memberhentikan yang terjadi apa, tapi kita bisa mempersiapkan diri. Itu tadi aku bilang, take care the things that you can control. Betul banget. Ya, ada lagi guys. Iya. banget. Bisa menjadi womanpreneur. Wah, oke. Ini keren banget. Ya itu sih. Kaniki, I think I'm very thankful for your visiting us. Thank you so much. I think that is everything that I ask from you. Thank you so much hari ini informasinya. Thank you so much. Ada sepatah 2 kata untuk sobat-sobat DNA yang membutuhkan inspirasi. Wow. Oke, buat sobat DNA yang pasti you need to take care about yourself first right now. Karena kita nggak tahu apa yang kita bisa kontrol ke depannya. Jadi kalau misalnya kita bisa kontrol hal itu sekarang, we need to take an action first gitu. So thank you Tanya DNA JSI Live udah undang aku, dan aku jadi banyak tahu hal terkait dengan genetik dan lain sebagainya, karena itu adalah salah satu fokus aku, bukannya mengurangi jumlah penyandang disabilitas, tetapi kepada orang tua kita harus tahu ketika kita mendapatkan teman-teman penyandang disabilitas, kita tahu bagaimana take care mereka gitu. Dan salah satunya untuk supaya kita tahu lebih dulu adalah genetic testing dan TikTok. Ya, benar. Bukan berarti kita berharap mau punya anak disabilitas ya. Siapa sih yang mau? Betul. Bahkan kalau gue tanya ke mak gue, mak lu pernah nggak berpikir kayak lu punya anak ya? Enggak lah ya. Tapi as a parents kita juga harus berpikir gimana caranya bisa supaya teman-teman disabilitas ini kan bisa hidup mandiri. Karena disabilitas itu bukan berarti tidak bisa apa-apa. Lihat Kak Niki. Jadikanlah dia sebagai inspirasi sobat DNA. Dia itu bisa merdeka dalam keterbatasan. Mengingat topik kita hari ini merdeka dalam keterbatasan. Ini yang dibilang Agustus juga guys. Merdeka. Thank you so much. Thank you so much.
Gak terasa ini sudah sampai di penghujung acara. Selesai. Yeah, we will meet again. Sure. I hope. Definitely. Yes. Bagi sobat-sobat DNA, jangan lupa follow Instagramnya Kak Niki Clara, editor, tolong ditambahin editing, sparkling effect, whatever you have. Yes. Dan jangan lupa subscribe, komen dan like YouTube-nya Tanya DNA, GSI Academy. Share video ini ke semua orang dan follow juga Instagram kita Tanya DNA dan GSI Lab untuk mengetahui beberapa produk kami seperti hari ini. Dan bagi pelangi juga di GSI.Lab.id. Lagi ya, Twitter boleh ikut juga, follow LinkedIn juga boleh. Kita baru launch. Masih on progress. Kita mungkin. Thank you so much. Thank you so much. Bisa ini apa? Gimana? Genomics Podcast Show. Close. Close. Now. Thank you.